Di suatu masa, ketika negeri Mesir memancarkan kemegahan dan kekuasaannya, hiduplah seorang wanita bangsawan bernama Asia binti Muzahim, putri seorang pejabat tinggi bernama Muzahim. Ia dipilih menjadi istri Fir'aun, penguasa yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, yang memerintah dengan angkuh dan tirani. Meski berada di istana penuh kemewahan, penuh permata berkilau, penuh pakaian indah, dan penuh singgasana yang megah, Asia melihat di balik itu semua kekosongan yang makin membesar dalam hatinya. Ia menyaksikan rakyat tertindas, anak-anak tak berdosa dibunuh atas perintah Fir'aun, dan kezoliman merajalela di setiap sudut kerajaan. Hari demi hari, ia menyaksikan kesombongan Fir'aun. Raja itu memerintahkan rakyat Mesir menyembahnya, dan siapa yang menolak akan dihukum dengan kejam. Asia hidup di tengah kemewahan yang berkilauan, tapi hatinya hampa. Ia menangis setiap kali mendengar jeritan rakyat miskin yang disiksa tanpa sebab. Kekuasaan dan harta tidak pernah bisa menenangkan jiwanya yang haus akan kebenaran. Ia mulai menyadari dunia ini tak lebih dari ilusi bagi hati yang rindu pada cahaya iman. Suatu hari, kabar menakutkan sampai ke telinga Fir'aun. Para ahli sihir dan penasehatnya berkata bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun pun panik, mengeluarkan perintah mengerikan. Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Tangisan dan darah memenuhi negara Mesir, namun kehendak Allah tak pernah bisa dihalangi oleh manusia. Di tengah kekejaman itu, lahirlah seorang bayi bernama Musa. Ibunya dengan penuh ketakutan tapi juga iman yang kuat meletakkan bayi itu di sebuah peti kecil dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Peti itu mengalir tenang hingga sampai ke taman istana Fir'aun. Para dayang menemukannya dan membawanya ke Asia. Saat Asia melihat bayi mungil itu, hatinya luluh seketika. Ia merasakan cahaya di wajah bayi itu dan dalam hatinya pun tahu anak ini bukan anak biasa. Dengan lembut ia berkata kepada Fir'aun, "Jangan bunuh anak ini, biarlah ia menjadi penyejuk mataku dan matamu." Karena kata-katanya tersebut, Fir'aun pun menahan niatnya. Sejak saat itu, bayi Musa tumbuh di istana di bawah asuhan lembut Asia, yang membesarkannya dengan kasih sayang seorang ibu. Tahun-tahun pun berlalu, Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat, bijaksana, dan berakhlak mulia. Saat Allah mengangkatnya sebagai nabi, Musa menyeru Fir'aun agar menyembah Tuhan yang sejati. Tapi Fir'aun tetap angkuh dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Asia yang berada di sisi Fir'aun mulai merasakan cahaya iman yang menembus hatinya. Diam-diam ia mulai beribadah secara sembunyi-sembunyi, menengadah tangan di malam yang sunyi, berdoa, "Ya Tuhanku, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang aku sembah. Ampunilah aku, kuatkanlah imanku, dan jauhkanlah aku dari kesesatan suamiku." Hati Asia semakin mantap, tapi rahasianya akhirnya terbongkar. Fir'aun murka luar biasa. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling dia cintai. Ia berteriak di depan pengawalnya, "Beraninya dia menentangku. Bukankah aku Tuhan tertinggi di bumi ini? Hukum dia, siksa dia sampai ia mengingkari Tuhannya." Asia diseret ke padang pasir. Matahari membakar kulitnya. Ia diikat dengan rantai berat dan disiksa oleh pasukan Fir'aun. Mereka mencoba menghancurkan tubuh dan semangatnya, menindihnya dengan batu, menyiramnya dengan air panas, bahkan membakarnya dengan sinar matahari terik. Tapi Asia tetap tenang. Bibirnya terus berzikir, matanya menatap langit, hatinya tetap berserah kepada Allah. Di tengah penderitaan itu, ia mengangkat suara dalam doa yang termaktub dalam Al-Quran, yang artinya,
"Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim. Saat ia mengucapkan doa itu, Allah menampakkan padanya gambaran rumah surgawi yang indah dengan cahaya lembut memancar dari segala arah. Wajah Asia berseri, bibirnya pun tersenyum. Tentara dan Fir'aun yang melihatnya pun sampai bingung. Bagaimana mungkin seseorang tersenyum saat disiksa begitu kejam? Tapi bagi Asia, dunia hanyalah sekejap, dan surga yang dijanjikan Allah adalah segalanya. Beberapa saat kemudian, Asia menghembuskan nafas terakhir. Malaikat menyambut ruhnya, membawanya ke sisi Allah. Ia meninggalkan dunia penuh penderitaan, tapi diganti dengan kedamaian yang abadi. Ia wafat sebagai wanita penghuni surga, teladan bagi seluruh perempuan beriman hingga akhir zaman. Rasulullah SAW pun bersabda, "Wanita sempurna, iman dan akhlaknya di antara wanita adalah Asiyah binti Muzahim bersama Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad." Kisah Asiyah mengajarkan satu hal yang sederhana tapi mendalam. Iman sejati tak tergantung pada harta, kekuasaan, atau keadaan. Ia hidup di istana penuh dosa, tapi hatinya tetap suci. Ia punya segalanya di dunia, tapi rela melepaskan demi keridhaan Allah. Kesabarannya jadi contoh bagi setiap wanita yang diuji hidup, bahwa penderitaan yang dijalani karena Allah tidak akan sia-sia. Cinta sejati bukan pada dunia ataupun manusia, tapi pada Tuhan yang menciptakan keduanya. Ia berani menentang kezaliman, rela disiksa demi surga, dan tersenyum di tengah penderitaan karena tahu bahwa cinta Allah lebih manis daripada rasa sakit yang ada di dunia. Maka ketika kamu lelah menghadapi ujian hidup, ingatlah Asia, seorang ratu yang bisa memilih kemewahan tapi malah memilih iman, seorang wanita yang bisa memilih aman tapi malah memilih kebenaran. Karena bagi Asia, istana yang sejati bukan yang berdinding emas, melainkan rumah di sisi Allah yang kekal abadi.